Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Bapak pada kegiatan pemantapan ujian sekolah bagian ketiga. Pada video kali ini Bapak akan membahas soal tentang statistika ya. Ini ada 5 soal semuanya. Yang pertama itu ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan 3 soal berikutnya ini tentang diagram lingkaran ya. Baik, kita lanjutkan saja ke soal nomor 1. Kita mulai ya. Kita mulai, bukan lanjut. Kita mulai dari soal nomor 1. Di mana soal nomor 1 ini berbunyi, berikut adalah data nilai ujian matematika 10 orang siswa. Ini nilainya ya. Simpangan rata-rata dari data tersebut adalah, nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan itu mencari rata-ratanya dulu. Ya, rata-rata itu rumusnya ya, X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data, N ya gitu. Nah, jumlah datanya berapa? Jumlah datanya ini saja. Ini semua dijumlahkan, berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 4 ya, tambah 5 lagi tambah 6 tambah 8 tambah 2 dibagi banyak datanya, karena ini nih matematika 10 orang siswa. Oh, datanya berarti ada 10 atau ada 10 nilai gitu ya, dibagi 10 berarti. Bagi 10. Nah, berapa hasilnya? Kita hitung, ini kan 8 tambah 2 itu 10, 6 tambah 4 juga 10, 5 tambah 5 juga 10, 5 tambah 5 yang ini 10, 3 tambah 7 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50. Oh, jadi ini semuanya 50. 50 dibagi 10. 10-nya dari sini ya. Oh, berarti X bar atau rata-ratanya sama dengan 5. Nah, itu rata-ratanya sudah kita temukan. Berikutnya, kita akan mencari, bentar, jelek ya, kurang lurus. Berikutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Ya, di mana simpangan rata-rata itu rumusnya berapa? SR, simpangan rata-rata sama dengan, ya. Nah, untuk simpangan rata-rata itu, masing-masing angka ini kita kurangi dengan X barnya, kita kurangi dengan rata-ratanya, gitu. Jadi XI dikurangi X bar. Tapi di sini notasinya ada notasi nilai mutlak ya. Jadi nanti kalaupun nilainya negatif itu dia akan jadi tetap positif gitu ya, karena di sini ada notasi nilai mutlak. Tetap dibaginya dibagi N. Ini jumlah keseluruhan, bukan hanya satu saja yang dikurangi, tapi semuanya dikurangi gitu ya. Misalnya kita lihat di sini. Nah, ini kan X barnya 5, berarti kita kurangi 3 dikurangi 5 gitu, tanda mutlak, terus tambah 5 dikurangi 5 tambah 7 kurangi 5 tambah 5 kurangi 5 tambah 5 kurangi 5. Ini ya 5 yang kedua, tambah 4 kurangi 5 tambah 5 kurangi 5 tambah 6 kurangi 5. Cukup ya, tambah 8 kurangi 5. Nah, itu menghilang, ditambah 2 kurangi 5. Ini nggak cukup ya. Dan, nah, sama dengan ini 3 ini aja ya. 3 kurangi 5 berarti negatif 2 kan. Oh, dibagi dulu ini. Bagi 10. Nah, baru kita hitung satu-satu. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Tambah 5 kurangi 5, 0. Tambah 7 kurangi 5, 2. Tambah 5 kurangi 5, 0. Tambah 5 kurangi 5 lagi. Ini kan 5 kurang 5, terus 4 kurang 5 itu negatif 1. Tambah negatif 1. Tambah 0 lagi. Tambah 6 kurangi 5, 1. Tambah ini 8. 8 kurangi 5, 3. Tambah
2 kurangi 5 negatif 3. Dibagi 10. Nah, karena di sini ada tanda mutlak, berarti ini yang negatif itu jadi positif ya, gitu. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3 tambah 1, enggak ya, tambah 3 lagi, tambah 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas. Dibagi 10, jadi 2 tambah 0, 2, 2 tambah 2, 4, tambah 0, tambah 0, tambah 1 jadi 5, tambah 0, tambah 1 jadi 6, tambah 3 jadi 9, tambah 3 jadi 12. Berarti 12 dibagi 10. 12 dibagi 10 itu hasilnya 1,2. Oh, jadi simpangan rata-ratanya 1,2. Begitu ya? Itu cara mencari nilai simpangan rata-rata. Jadi yang pertama, kalian harus menghitung dulu rata-ratanya. Ini ya, rata-ratanya kalian hitung dulu. Setelah itu, kalau rata-ratanya sudah ditemukan, baru kalian cari simpangan rata-rata ini. Gitu. Simpangan rata-rata itu tinggal masing-masing nilai yang ada di sini, masing-masing angka yang ada di sini, ya. Ini semuanya kalian kurangi dengan ini, dengan rata-ratanya. Gitu. Setelah itu jumlahkan, kemudian bagi dengan banyaknya data. Gitu. Kalau di sini kan banyaknya data 10, sehingga hasilnya menjadi 1,2. Oke, itu soal nomor 1. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini ditanyanya simpangan baku. Ya, berapa simpangan baku dari data-data tersebut? Nah, jumlah datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah datanya ada 8 atau banyak ya, banyak datanya ada 8. Gitu. Nah, berarti kita hitung pakai rumus simpangan baku. Di mana rumus simpangan baku itu ini ya. Nah, varian kuadrat sama dengan, jadi kita harus mencari nilai rata-ratanya lagi ya. Kalau rata-rata ya sudah ini saja. Ini kita jumlahkan dibagi, ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8 gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. 4 tambah, ini 8 tambah 2, 10. Ini 10. 3 tambah 5, 8. Tadi kan 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 8 berarti 12 ya. Jadi ini digabung dengan ini jadi 12. Ini 10, 10 berarti 20 tambah 12 jadi 32 ya. 32 dibagi 8. Ya, 32 dibagi 8 itu hasilnya 4 ya. Tuh. Nah, itu ya. Oh, berarti rata-ratanya sama dengan 4 gitu ini X barnya. X barnya sama dengan 4. Kemudian kita akan mencari nilai simpangan baku. Simpangan bakunya ini, simpangan baku kuadrat sama dengan, nah kalau simpangan baku ini beda dengan yang simpangan rata-rata. Jadi kalau simpangan rata-rata tadi, masing-masing nilai ini dikurangi dengan X bar, dikurangi dengan 4 ini berarti ya. Nah, simpangan baku juga sama, hanya hasil pengurangannya itu nanti dikuadratkan gitu ya. Ini. Jadi gini, 2 kurangi 4, nah tapi dikuadratkan. Terus kan 1 ditambah ya, tambah 1 kurangi 4 dikuadratkan. 4-nya dari mana? 4-nya ini rata-rata ya. Kemudian ditambah 1 lagi kurangi 4 dikuadratkan ditambah 10 kurangi 4 dikuadratkan. 10-nya mana ini? 10 ya. Kemudian ditambah lagi ini 8 ya. 8 kurangi 4 ke sini dikurangi 4. Masih dikuadratkan ditambah 2 kurangi 4 dikuadratkan ditambah 3 kurangi 4 dikuadratkan ditambah 5 kurangi 4 dikuadratkan.
dibagi jumlah data atau N-nya 8. Tuh, sehingga ini simpangan rata-rata kuadrat sama dengan 2 dikurangi 4 dikuadratkan itu 4 ya, 2 kurangi 4, 2. Oh, negatif 2 ya. Negatif 2 dikuadratkan ditambah 1 kurangi 4 negatif 3 dikuadratkan. 1 kurangi 4 masih negatif 3 kuadrat. 10 kurangi 4 itu 6 kuadrat. 8 kurangi 4 berarti 4 kuadrat. 2 dikurangi 4 itu negatif 2 kuadrat ditambah 3 kurangi 4 itu negatif 1 kuadrat, 5 kurangi 4 ditambah 1 kuadrat dibagi 8 sama dengan 2 dikuadratkan itu negatif 2 kali negatif 2 berarti 4 ya. Negatif 3 dikuadratkan jadi 9. Negatif 3 lagi dikuadratkan 9, 6 dikuadratkan 36. 4 dikuadratkan 16, 2 dikuadratkan 4, ini 1, ini juga 1 dibagi 8. Nah, 4 ditambah 9, ditambah 9, ditambah 36, ditambah 16, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 1, itu hasilnya 80 ya, 80 dibagi 8. Jadi simpangan baku dikuadratkan sama dengan 10. 80 dibagi 8 itu isinya 10. Nah, kita ingin mencari nilai simpangan baku saja, maka kuadratnya hilangkan, itu kita akarkan. Kalau ini diakarkan ya, ulang. Nah, kita ingin mencari simpangan bakunya saja, maka kuadratnya ini kita hilangkan dengan cara diakarkan. Ini diakarkan, ini juga diakarkan. Simpangan baku dikuadratkan hasilnya jadi simpangan baku, sedangkan akar 10 diakarkan, 10 diakarkan itu hasilnya akar 10. Gitu. Atau istilahnya pindah ruas boleh. Ya, jadi kuadrat pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi akar. Gitu ya. Nah, ini jadi hasilnya akar 10. Gitu untuk soal nomor 2, mencari simpangan baku. Untuk soal nomor pertama, mencari simpangan rata-rata. Sebenarnya mirip ya, mirip, hanya kalau nomor 1 itu tidak dikuadratkan, kalau nomor 2 itu dikuadratkan. Gitu, dan hasilnya nanti harus diakarkan. Itu untuk simpangan baku dan simpangan rata-rata. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, ini tentang grafik diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran ya. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Oh, di sini tentang kesukaan mata pelajaran. Ada yang suka PJOK itu sebesar 108 derajat, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan mata pelajaran kesukaan dari 100 siswa yang ada di SMK Negeri Konoha. Dari data tersebut, banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris ada. Nah, kita lihat ya. Diagram lingkaran yang menunjukkan mata pelajaran kesukaan 100 siswa. Berapa orang yang suka bahasa Inggris? Berarti bahasa Inggris itu ini. Nah, kita tahu kalau PJOK itu 108. Bahasa Inggris, matematika juga kita tahu berapa ya. Berapa derajat. Nah ini, kalian lihat tanda ini ya. Tanda ini. Itu artinya tanda siku-siku. Nah, kalau ada tanda seperti itu artinya tanda siku-siku. Di mana besar sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Berarti matematika 90 derajat, bahasa Inggris juga 90 derajat. Nah, untuk menghitung jumlah orang atau jumlah siswa yang menyukai suatu apapun itu ya, misalnya kalau di sini mata pelajaran, kita tinggal menghitung dengan menggunakan rumus ya. Jadi banyak siswa suka BI ya, bahasa Inggris gitu ya. Bing gitu, bahasa Inggris. Nah, kalian tinggal lihat derajat bahasa Inggrisnya dibagi derajat keseluruhan. Derajat bahasa Inggris itu 90 ini.
Derajat keseluruhan kalau satu lingkaran penuh itu sama dengan 180. Jadi 90 derajat dibagi 108, bukan 100 ya, 360. Dibagi 360 derajat dikali jumlah siswa. Jumlah siswanya 100 gitu. Nah, itu diulang ya. Jadi untuk menentukan banyak siswa yang suka terhadap sesuatu dalam bentuk diagram lingkaran, khususnya yang berbentuk derajat, ya, kalian lihat berapa derajat mata pelajaran yang ditanyakan ataupun apapun itu kesukaan yang ditanyakan berapa derajat. Misalnya di sini karena yang ditanyakannya, bentar ya, Bapak hapus dulu biar gak pusing. Nah, karena yang ditanyakannya di sini bahasa Inggris, ya, dan bahasa Inggris kita tahu ini besar sudutnya sudut siku-siku, maka besarnya 90 derajat. Jadi jumlah atau derajat kesukaan gitu ya kalau pakai rumus, derajat kesukaan derajat kesukaan derajat kesukaan dibagi derajat total dikali jumlah siswa atau orang ya, siswa atau orang tergantung apa yang ditanyakan di soal. Nah, ini rumusnya. Jadi derajat kesukaan dibagi derajat total dikali jumlah orangnya. Derajat totalnya berapa? Derajat total satu lingkaran penuh itu 360, maaf. 360 derajat gitu. Jadi di sini 90 dibagi 360 dikali 100. 90 dikali 100 dibagi 360. 90 dikali 100 jadi 9.000. 9.000 dibagi 360. Nah, kalau kalian pusing menghitungnya seperti itu, kita perkecil dulu saja. Oh, boleh ya, kita hitung dulu inilah. 9.000 ya. 9.000 dibagi 360. Nah, gitu. Jadi, kalian menghitungnya 90 kalikan dulu ke 100, kemudian bagi, hasilnya ini kan, kemudian bagi ke bawah, bagi 360. Baru berapa hasilnya gitu. Nah, kalau pusing membagi dengan angka yang besar, kita sederhanakan saja gitu. Kita sederhanakan saja yang derajatnya. Yang derajat ini, kalau kita sederhanakan, ini ya, yang ininya, 90 per 360 itu mereka sama-sama dibagi 90 gitu. Jadi 90 dibagi 91, 360 dibagi 90 itu 4. Jadi ini 1/4. 1/4 dikali 100. 1 dikali 100 itu 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Oh, jadi jumlah siswa yang suka bahasa Inggris itu 25 orang. Itu kalau kalian merasa susah menghitung. Tapi kalau pas saya mudah menghitungnya yang angka besar pun boleh. Ya boleh ya, 9.000 dibagi 360 itu sama saja hasilnya sama dengan 25 gitu ya. Jadi sama saja. Gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ya. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini masih sama, masih mirip ya. Bapak tarik dulu supaya dia, mana udah naik belum? Belum ya, belum naik. Kita tarik ke atas biar nggak terlalu bawah. Ya, oke. Nah, soal nomor 4 masih sama dengan soal yang nomor 3 ya, di mana ini dari data tersebut banyak siswa yang menyukai IPA. IPA. Sekarang yang ditanyanya adalah IPA. IPA itu ini. Nah, pertanyaannya IPA-nya berapa derajat gitu? Karena kan rumusnya sama dengan yang ini ya. Derajat kesukaan dibagi derajat totalnya 360 derajat, dikali jumlah siswa. Di sini yang jadi permasalahan, derajat IPA-nya berapa? Ini belum tahu. Ya, nah kita tahu, kita kembali lagi ke matematika. Matematika itu sudutnya siku-siku, maka dia 90. Bahasa Inggris juga sudutnya siku-siku, maka dia juga 90.
PJOK 108. Nah, secara keseluruhan, sudut satu lingkaran penuh ini, satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh itu 360. Berarti IPA sama dengan 360 derajat dikurangi, ini kita jumlahkan ya, 90 tambah 90 tambah 108. 90 tambah 90 tambah 108 derajat. Gitu ya. Jadi 90 tambah 90 itu 180 ditambah 108 jadi 288. Berarti 360 derajat dikurangi 288 derajat. 360 dikurangi 288 hasilnya 72 derajat. Oh, jadi yang suka IPA ini sebesar 72 derajat. Nah, rumusnya masih sama dengan yang ini, yang atas ya. Derajat kesukaan dibagi derajat total dikali jumlah siswa. Gitu. Kita lihat. Derajat kesukaan berarti suka IPA ya. Suka IPA. Suka IPA sama dengan derajat kesukaan, derajat IPA langsung aja. Derajat IPA dibagi derajat total itu 360 selalu ya, karena satu lingkaran penuh, dikali jumlah siswa. Nah, derajat IPA-nya 72 derajat dibagi 360 dikali 100. Ya. Nah, berarti 72 dikali 100. Ya, 72 dikali 100 berarti 7.200. 7.200 dibagi 360. Nah, 7.200 dibagi 360 itu hasilnya 20. Jadi yang suka IPA ya ada 20 orang gitu. Atau kalau Pak maunya saya yang tadi disederhanakan gitu karena ngitungnya susah ini ya. Kita sederhanakan. 72 itu bisa ya 360 bisa dibagi 72 gitu. Jadi ini dibagi 72, ini dibagi 72. 72 dibagi 72 sama dengan 1. 360 dibagi 72 sama dengan 5 dikali 100. Kalau gini kan mudah ya. 1 kali 5, 1 kali 100, maaf. 1 kali 100 ya. 100 dibagi 5 itu 20. Nah, itu jadi isinya 20. Oke, ya itu tentang diagram lingkaran yang bentuknya derajat. Nah, kalau nomor 5 ini diagram lingkaran yang bentuknya persen. Ya, sama saja rumusnya. Karena ini udah ada persenan semuanya ya. Persenannya sudah ada, ini jadi sudah aman, tinggal kita ngitung saja apa yang dipinta di soal. Ini sudah ada persenan, jagung 35, padi 35%, jagung 30%, ketela 20%, gandum 15%. Di sini jika petani di desa Konoha tersebut berhasil memanen sejumlah 20 ton bahan pangan yang terdiri dari padi, jagung, gandum, dan ketela, seperti nampak pada gambar lingkaran tersebut, maka banyaknya ketela yang dihasilkan oleh petani tersebut adalah yang ditanyanya ketela ini ya. Ini. Ketela, banyak ketela berapa gitu. Ya, nah ini sama dengan yang tadi. Jadi kita hitungnya pakai rumus persentasi pertanyaan gitu. Persentasi kesukaan atau persentasi pertanyaan lah ya. Pertanyaan dibagi persentasi maksimal. Maksimal dikali sama jumlah data, jumlah apa ya, jumlah orang siswa. Kalau di sini kan jumlah barang ya, jumlah barang gitu. Atau jumlah orang, kalau apa lagi, jumlah atau luas ya, sama saja luas total gitu, jumlah barang, jumlah total gitu ya. Nah, presentasi pertanyaan ini kan tadi yang ditanyanya maka banyaknya ketela. Nah, ini yang ditanyanya kan ketela. Berarti kita lihat presentasi ketelanya berapa. Oh, presentasi ketelanya 20% ini ya. 20
persen. Yang namanya persentase maksimal itu, persentase kalau maksimal itu 100, ya. Jadi tidak lebih dari 100. Tadi kan kalau derajat itu maksimalnya 360 karena satu lingkaran penuh. Kalau persentase itu maksimalnya 100. Ya, jadi untuk menghitung ini kita pakai rumus ini, ya, rumus ini kita masukkan ke soalnya, ya. Persentase pertanyaan itu ketela ya, berarti jumlah ketela. Jumlah ketela sama dengan persentase pertanyaan, persentase ketela 20% dibagi persentase maksimal itu kan 100% dikali jumlahnya, jumlah barangnya 20 ton gitu. Nah, ini 20% dibagi 100%, nggak usah ya. Persen-persen kan habis, ya jadi tinggal 20 dikali 20 dibagi 100. 20 kali 20, 400 dibagi 100 jadi 4 ton. Itu, jadi produksi ketela dalam soal ini itu sebanyak 4 ton. Gitu ya, mudah ya? Mudah, ini mudah, lebih mudah lah. Kecuali simpangan rata-rata kalian harus mengingat dulu apa namanya rata-ratanya dulu, kemudian cari simpangan rata-rata. Begitupun untuk simpangan baku, kalian cari dulu rata-ratanya, ya. Jadi simpangan baku dan simpangan rata-rata itu sama-sama mencari rata-rata terlebih dahulu, kemudian dicari masing-masing baik simpangan rata-rata ataupun simpangan baku. Sedangkan untuk ini diagram lingkaran yang berbentuk derajat, silakan kalian pakai rumus ini ya, derajat kesukaan dibagi derajat total dikali jumlah orang, jumlah siswa atau jumlah barang ya. Gitu. Kalau nanti berhubungan dengan barang atau misalnya kalau soalnya dibalik nanti yang kesukaan pelajaran ini kesukaan pelajaran ini jadi persentase persen ya. Yang ini jadi derajat gitu. Nah, berarti kalau derajat ya itu ya rumusnya derajat kesukaan dibagi derajat total atau derajat kesukaan dibagi 360 dikali jumlah siswa, jumlah orang, ataupun jumlah barang. Sedangkan kalau yang persentase ini, ya berarti persentase pertanyaannya berapa dibagi persentase maksimal dikali sama ini juga. Jumlah barang, jumlah orang, jumlah siswa tergantung dari soalnya. Gitu ya. Persentase pertanyaan itu berapa, persentase maksimal ini selalu 100%. Dikali jumlah barang, jumlah orang, atau tergantung dari pertanyaannya ya. Baik ya, video bagian 3 ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengikuti kegiatan ujian sekolah dengan lancar. Amin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.